Besok kita akan melihat prosesi bagaimana Bapak Prabowo ketika dilantik menjadi seorang presiden, beliau akan mengambil sumpah dengan kalimat, demi Allah saya bersumpah memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Itulah kenapa Umar bin Khattab, Abu Bakar ketika dilantik menjadi seorang khalifah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demi Allah Pak Prabowo, kami yang mendukung Bapak, jalan surga bagi kami akan sangat terbuka manakala Bapak bisa membawa bangsa ini kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Satu kalimat yang terus saya ingat ketika Pak Prabowo datang di pondok saya setelah dari DPP PAN. Apa tujuan Bapak untuk menjadi seorang presiden? Beliau menyampaikan, Gus, saya pengen mengembalikan hak-hak bangsa Indonesia. Saya pengen mengembalikan hak rakyat Indonesia sehingga bangsa ini bisa tersenyum, sehingga rakyat ini bisa tersenyum. Demi Allah Gus, kalau rakyat Indonesia sudah bisa tersenyum dengan kembali hak-haknya, saya ingin mati dalam keadaan tersenyum. Itu kalimat Bapak Prabowo Subianto. Nah, bagaimana kemudian karakteristik seorang mukmin? Ternyata mukmin tidak bisa dilihat dari karakter zahirnya. Apakah orang mukmin itu yang berjenggot? Jenggot itu hukumnya sunnah, Pak, tidak wajib. Kalau kumis itu sunnahnya dikerok, tapi tidak wajib. Sunnahnya dipotong, dicukur, dikerok. Kalau kayak bapak ini nggak apa-apa pakai kumis, nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Apakah orang mukmin itu yang pakai sarung? Enggak, Pak. Sarung juga identitas bangsa Indonesia. Makanya kayak jubah sendiri itu membuat ada khilafah. Apakah khilafiyah? Apakah jubah itu sunnah atau budaya? Karena budaya jubah itu sudah dikenal sejak sebelum Nabi lahir. Orang Arab sudah menggunakan jubah. Artinya itu budayanya orang Arab. Dikatakan sunnah karena Nabi juga gemar menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indonesia harus menggunakan jubah kayak Nabi? Jawabannya enggak. Kayak Pak Eko Patrio umpamanya, narik becak pakai jubah, kan malah bahaya, Pak, gitu. Maka karakter orang beriman bisa kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Apa ciri-ciri orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Minimal ada 3, Pak, karakter orang beriman itu. Yang pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Itulah alasan kenapa semua pemimpin ketika dia disumpah pasti menggunakan kalimat demi Allah.